bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Foto TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Ya, selamat berjumpa kembali dengan kita melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan ekonomi Islam. InsyaAllah akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi Hafidhallah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui telekonferensi di kediaman beliau. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kifal akhbar Ustadz? Khair al-akhbar. Alhamdulillah tayyiban. Alhamdulillah tayyiban. Alhamdulillah tayyiban. Tapi Ustadz, insyaallah kita akan bersama Ustadz selama 1 jam mendatang Ustadz untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya disampaikan oleh para pemirsa Foto TV Ustadz. Silahkan. Baik. Ya, sebelum mungkin kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan untuk para pemirsa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi Hafidhallah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung tentang seputar ekonomi Islam kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Ya, kemudian tak lupa pula kami juga ingin menyapa para pemirsa Foto TV yang ikut menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan layanan interaktif kita buka. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk menghubungi nomor layanan kami. Ya, seperti yang tertera di layar. Ya, tapi Ustaz, mungkin kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui dewan redaksi kita Ustaz, sembari menunggu pertanyaan dari para pemirsa Foto TV melalui layanan interaktif kita. Tapi pertanyaan pertama Ustaz dari Muhammad Fadil di Kabupaten Bekasi. Ya, beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan, ana pernah membawa santri berenang, per orang membayar 12.000. Akan tetapi alhamdulillah mendapat kortingan dari pihak kolam renang, dan ana hitung-hitung yang tadinya santri membayar 12.000 jadi 10.125 rupiah. Dan apakah boleh ana bulatkan menjadi 10.500? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Berarti ada kelebihan dari uang santri yang diambil. Nah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Dalam hal ini jelas fungsi yang membawa santri keluar, dia adalah amin, orang diamanahi. Dan akad amanah, kalau dia tidak meminta upah, maka dia tidak boleh mengambil apapun dalam transaksi tersebut. Ya. Maka kecuali dia meminta izin kepada santri-santri tersebut. Tentu bila mereka umurnya sudah balik. Bila mereka belum balik, izin mereka tidak dianggap untuk hal yang mengurangi dana mereka.
Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Nur Aisyah Zuni di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya izin bertanya. Saya saat ini sedang berjualan barang-barang pre-order, barang ready di kota lain, dan saya membuka sistem beli barengan, di mana ketika beli barengan dapat harga lebih murah. Misal dari agen beli satu harganya 57.000, beli 3 harganya 55.000, beli 5 harganya 50.000. Barang ready di saya kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Di sini saya mengajak pelanggan untuk beli barengan agar dapat harga lebih murah, dan saya tidak mengganti harga sama sekali. Lalu pertanyaan saya, yang pertama, bolehkah jual beli dengan sistem pre-order beda harga seperti itu? Kemudian bolehkah jual beli dengan sistem beli barengan? Kemudian yang ketiga, bagaimana saya bisa mengambil untung yang halal dari penjualan tersebut? Syukran, jazakumullahu khairan. Apa beli barengan itu maksudnya apa? Kalau seandainya dia beli sendiri Ustaz, untuk produk tersebut harganya lebih mahal Ustaz. Beli barengan ini dia mengajak orang-orang lain untuk mengambil harga beli barengan gitu Ustaz. Mengambil. Di sini disampaikan dia menjual ke orang lain atau dia mengajak? Dia menjual Ustaz, tapi dia mengajak juga orang-orang untuk mungkin saya ulangi Ustaz, dia menjual dengan sistem pre-order Ustaz. Tapi dia mengajak konsumen atau mungkin mengajak orang untuk membeli barangnya dengan sistem barengan Ustaz, sehingga bisa mendapatkan harga lebih murah. Barangnya apa? Tidak disebutkan sih di sini Ustaz barangnya apa. Jenis produknya tidak disebutkan. Di sini cuma disebutkan jika beli 1 harganya 57.000 per pieces, jika beli 3 harganya berubah menjadi 55.000 per piecesnya. Jika beli 5, harganya bisa berubah menjadi 50.000 per piecesnya. Barang sistem pre-order dan baru ready lebih 1 sampai 2 minggu. Ustaz. Ini banyak hal yang harus dijelaskan. Nah, Ustaz. Ya, di antaranya ini bentuk akadnya dia dengan barengan teman-temannya itu seperti apa. Kalau dia akadnya istisna mawazi dengan mengatakan kalian pesan ke saya akan pesankan ke supplier. Barangnya ini, speknya seperti ini. Dengan harga seperti itu. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia ngajak, mari kita beli barang. Ini dia tidak boleh mengambil untung. Ya. Karena dia mengajak orang. Jadi dia menjual kepada mereka. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Lazwardi Imani di Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau. Beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, saya ingin saya ingin buat usaha dalam bidang retail ATK dan servis printer, tetapi yang saya lihat di lokasi saya pembeli paling banyak untuk itu adalah perkantoran, terutama kantor-kantor di pemerintahan. Masalahnya hampir semua bendahara kantor pemerintahan selalu meminta nota kosong yang diisi sesuai keinginan bendahara, yang pasti tidak sesuai dengan real pembeliannya, supaya kantor punya dana untuk hal-hal yang tidak dianggarkan. Pertanyaannya, apakah boleh saya sebagai penjual memberikan cashback? Kalau cashback Anda berikan kepada kantor tidak ada masalah, tapi kepada oknum hukumnya haram. Dan memang seorang
dalam kegiatan apapun juga dia akan menghadapi risiko, ya, dan dihadapi saja risikonya dan minta kepada Allah kemudahan agar Anda bisa istiqomah dalam menjalankan bisnis tersebut. Wabillahi taufik. Syukran Ustaz atas jawabannya, ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Tapi Ustaz, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di DKI Jakarta. Ya. Beliau bertanya, apa hukumnya jika saya sebagai owner menerima promo di ojek online dengan 2 pembayaran? Jika dengan ojek online bisa cash dan jika ambil sendiri bisa melalui layanan dompet elektronik. Ulangi. Apa hukumnya jika saya sebagai owner menerima promo di ojek online dengan 2 pembayaran? Jika dengan ojek online bisa cash dan jika ambil sendiri bisa melalui layanan dompet elektronik. Apa maksudnya ambil sendiri? Dia owner. Sepertinya owner merchant sepertinya saya deh. Apa hukumnya jika Tidak tahu saya. Dia mengatakan owner. Ya dia menuliskan Terus di sini. mengambil. Nah, Ustaz. Apa hukumnya jika saya sebagai owner menerima promo di ojek online dengan 2 pembayaran? Jika dengan ojek online bisa cash dan jika ambil sendiri bisa melalui layanan dompet elektronik. Ustaz. Apa kita lanjutkan saja Ustaz? Karena saya juga tidak terlalu mengerti nih pertanyaannya seperti apa. Skip aja. Kita skip aja tadi Ustaz. Pokoknya memanfaatkan. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ricky Martin di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan Ustaz, Ana ingin bertanya, apa hukumnya memanfaatkan ilmu baik itu ilmu dunia atau ilmu agama yang didapatkan dengan cara yang haram, misalnya mempelajari ilmu dunia di video YouTube yang mana kuota internetnya dibeli pakai uang yang haram. Apakah boleh memanfaatkan ilmu tersebut untuk mencari uang misalnya? Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. 2 hal yang berbeda, yang mana tidak ada hubungannya. Maka kalau menurut jumhur para ulama, masalahnya kembali dalam permasalahan sholat di Darul Maksubah. Sholat Darul Maksubah itu artinya hukum sholat di rumah yang dirampas. Sah atau tidak sholat di sana. Mazhab jumhur para ulama mengatakan sholatnya sah, dosanya dosa ngerampok. Mazhab Hambali mengatakan sholatnya tidak sah. Ya, yang rajih dalam hal ini dalam mazhab jumhur para ulama karena dia tidak ada hubungan. Ya. Larangannya bukan pada zatnya tapi karena sebab sesuatu yang lain. Maka dalam hal tadi ya, yang mencuri kuota hukumnya haram. Tapi bila dia dari itu kemudian mencari rezeki dari ilmu tersebut, tidak ada masalah. Yang haramnya kemudian bertobat kepada Allah dan bayar kepada orang yang dirugikan. Ya, cukup Ustaz? Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaannya Ustaz dari Asep Setiawan di Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya emas antam. Ya, saya ulangi Ustaz. Saya punya emas antam 100 gram dipakai jual beli dan sebagian 120 gram saya simpan. Jadi saya total ada sekitar Saya dipakai dan dijual beli atau dipakai jual beli maksudnya apa? 100 gram dipakai jual beli Ustaz. Sepertinya untuk kemudian diperjualbelikan Ustaz. Kata pakai dalam bahasa Indonesia jelas. Ya, diperjualbelikan
Dan sebagian 120 gram saya simpan. Jadi saya total ada sekitar 220 gram. Mohon sarannya Ustadz untuk zakat untuk yang disimpan dan yang diperjualbelikan. Bagaimana caranya? Ya. Digabungkan dua-duanya kali 2,5%, bila telah berlalu haul, keluarkan sebanyak itu. Cukup Ustaz ya? Ya. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Para ulama tentang emas perhiasan. Ini emasnya antam. Antam. Mau diperjualbelikan, iya, mau diperjualbelikan atau mau disimpan tetap terkena zakat. Yang ada khilaf para ulama kalau emas perhiasan. Kalau dipakai, sebagian para ulama mengatakan tidak ada zakatnya. Kalau tidak pernah dipakai memang ditujukan untuk menyimpan harta, maka sepakat semua ulama mengatakan ada kewajiban zakatnya bila sampai haulnya dan nisab. Ya. Assalamualaikum ilaikum Ustaz wa barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ricky Martin Nagamas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, beliau bertanya, afwan Ustaz, izin bertanya, misalnya ana dikasih uang oleh paman ana, kemudian setelah itu orang tua ana melarang ana untuk menggunakan uang tersebut kecuali untuk keperluan kuliah. Dan jika ana gunakan uang tersebut untuk keperluan lain, misalnya membeli alat olahraga, apakah ini dibolehkan? Dan apa hukumnya menggunakan alat yang sudah ana beli tersebut karena ana khawatir hukum menggunakan alat tersebut menjadi haram karena melanggar larangan orang tua ana Ustaz. Syukron jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Anda berarti tidak amanah. Ya. Orang tua memberikan dana untuk kebutuhan yang urgent. Yang urgent yaitu biaya kuliah. Namun Anda gunakan untuk kebutuhan yang tidak urgent. Olahraga Anda tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak kuliah, bermasalah. Waktu, biaya, dan tenaga yang sudah habis selama ini, ketika tidak ada uang biaya kuliah menjadi DO, dan itu tentu membuang-buang umur, waktu, dan tenaga, serta pikiran. Wallahu a'lam. Insyaallah syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kemudian mungkin sebelum kita lanjutkan, kami ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV, kami mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV untuk menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada ahlinya, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita akan lanjutkan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Rocky Yahadi di Banten, Kota Serang. Ya, beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, ana baru hijrah dari pekerjaan riba, alhamdulillah sekarang bekerja sebagai marketing engineer dengan penghasilan UMR. Anak-anak 2 orang sekolah dan mondok di sekolah sunnah dan menunggak pembayaran sehingga tidak bisa ikut ujian dan ambil rapor. Jujur, dengan penghasilan UMR memberatkan saya untuk bayar uang sekolah, sewa rumah, dan biaya sehari-hari. Apakah ana harus memindahkan sekolah anak-anak ke sekolah negeri? Kemudian apa yang harus dilakukan ana, Ustaz, supaya anak-anak tetap mendapatkan ilmu secara syar'i? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, memang menuntut ilmu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dari masa dahulu. Ya, kita tahu para ulama, Imam Syafi'i, ya, kemudian sebelumnya guru Imam Malik, Imam Ar-Rabi', di mana suaminya menitipkan uang puluhan ratusan dinar untuk biaya anaknya thalabul ilmi dari masa dahulu. Dan sekarang juga thalabul ilmi membutuhkan biaya. Ya, maka itu konsekuensi, ya, akhi. Ya. Maka oleh karena itu
banyak para ulama mengatakan kewajibannya pada dasarnya mendidik anak adalah ada pada orang tua. Kalau orang tua memiliki ilmu syar'i dan ibu atau ayahnya atau dua-duanya memiliki ilmu syar'i, cukup belajar dari mereka, tidak perlu harus mengeluarkan biaya besar untuk pesantren. Karena ke pesantren bagaimanapun juga itu biaya hidupnya besar. Kalau biaya untuk gurunya, saya kira pesantren tidak ada yang gaji gurunya di atas UMR. Tapi itu memang untuk fasilitas muridnya sendiri. Ya, biaya makan, biaya berobatnya, biaya apalagi beli buku, tempat tinggalnya, asramanya, dan peralatan-peralatan lainnya. Itu konsekuensi akhir. Ketika dimudahkan rezeki oleh Allah, alhamdulillah. Atau Anda lihatlah, tadi Anda secara umum berpendapat, kalau hasil nilai anak-anak selama ini dalam ilmu syar'i bagus, di atas rata-rata teman-temannya, 5 besar minimal di kelas, bisa Anda ajukan kekurangan biaya pendidikan tadi kepada lembaga amil zakat. Ya, itu solusi yang paling baik. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Mimi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, di kampung Ana ada sebagian warga yang mendapatkan kartu seperti ATM dari pemerintah, dan kartu ini setiap 3 bulan sekali dikirimkan uang oleh pemerintah. Namun oleh pengurus yang mengurusi bagian ini dibagikan rata kepada warga, kepada seluruh warga. Hal ini karena warga yang tidak dapat kartu ini iri kepada yang mendapatkannya. Tetapi warga yang mendapatkan kartu ini juga tidak ridho. Dan ana salah satu warga yang tidak dapat kartu tersebut. Namun ana kebagian uangnya. Apa hukum uang yang ana dapatkan, Ustaz? Halalkah atau haram? Bila masing-masing mendapatkannya sesuai dengan untuk kepentingan dia, atas nama dia kartu tersebut, ya, tidak ada hak dari pihak tertentu untuk membagikan kepada yang tidak dapat, karena itu sudah menjadi haknya dia. Kalau umpamanya merasa dia dizalimin kalau pihak lain, dia yang mengajukan langsung kepada pihak yang bersangkutan yang terkait dengan pengurusan kartu itu. Ya, maka kebijakan seseorang yang mengumpulkan lalu dibagi rata, ini bukan kebijakan yang dibenarkan dalam syariat. Ini bagian dari mengambil hak orang. Ya. Kalau dia merasa tidak adil, dia yang menyampaikan kepada. Ya, sepertinya koneksi kita dengan Ustadz terputus. Kita akan usahakan untuk bisa segera terkonek kembali. Dan mungkin sembari menunggu koneksi kembali normal, kita akan menyampaikan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program Live Interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tanwidi hafizahullah ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, jika nantinya ingin bertanya kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tanwidi, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, seperti yang tertera di layar kaca Anda semua. Ya, alhamdulillah kita telah terhubung kembali dengan Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Ahlan bikum Ustaz. Insyaallah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan. Apa yang tadi ingin
sampaikan ulang kembali Ustaz, sedikit mungkin kesimpulannya. Yang tentang mana? Yang permasalahan tadi Ustaz, masalah kartu tadi Ustaz. Mungkin di akhir tadi sedikit terpotong Ustaz. Ya. Ya. Itu murni hak orang yang menerimanya. Dan tidak ada kebijakan level yang di bawah untuk melakukan hal yang Anda katakan tadi, ditanyakan, yaitu menganulir, membatalkan, mengumpulkan semuanya dan dibagi rata isi uangnya. Ini dia berbuat zalim kepada para pemegang yang mendapatkan kartu. Adapun bila umpamanya ada yang tidak sesuai, tinggal yang membatalkan tadi mengajukan ke atas kembali, bukan dengan mengambil hak orang-orang yang sudah mendapatkan kartu itu. Adapun Anda yang menerima, Anda tidak dapat, maka itu harta yang tidak halal bagi Anda, ya, kecuali bila diizinkan oleh orang-orang yang dapat. Kalau tidak, Anda kembalikan lagi kepada orang yang pemilik kartunya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di DKI Jakarta, Jakarta Timur ini Ustaz. Ya, beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya menjual tanah ke salah satu anak dalam mengurus balik nama sertifikat dari saya ke anak. Saya harus punya NPWP dan kena pajak pembeli dan penjual. Kemudian untuk tidak kena pajak, apakah berdosa kalau saya urus dengan cara hibah ke anak Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakumullahu khairan. Tidak ada masalah juga kalau Anda sampaikan hibah. Tapi kalau hibah, Anda wajib adil, semuanya dapat. Semua anak harus dapat. Oh gitu, insyaallah. Insyaallah cukup sudah. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putra di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Beliau bertanya, ya, saya ingin bertanya Ustaz, jika seseorang meminta bantuan atas suatu pekerjaan kepada temannya dan menjanjikan bayaran namun tidak menyebutkan nominalnya, pihak yang diminta tolong juga tidak memasang tarif, namun sudah tahu bahwa pihak yang meminta tolong akan memberi upah yang sesuai. Apakah ini termasuk gharar Ustaz? Bila pekerjaan tersebut berulang dan nilainya bisa ditebak, apakah tetap mengulang akad Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ini yang diminta tolong statusnya apa? Teman Ustaz. Disebutkan Maksud di situ. saya statusnya dia, kenapa dia memberi, bisa menghubungkan. Tidak Dia disampaikan. pemberi kerja Nah, atau dia sebagai apa? Kalau dia sebagai oknum karyawan di perusahaan pemberi kerja, maka ini perbuatannya haram. Namanya dia penerima riswah, dan Anda yang mendapatkan proyek memberikan uang kepada oknum tadi sebagai pemberi riswah. Dan dua-duanya dikutuk oleh Nabi SAW. ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Riza Dewi di Kota Depok, Jawa Barat. Ustaz izin bertanya Ustaz, teman saya mengeluarkan zakat 2,5% dari harta penjualan rumah. Dari zakat 2,5% itu dikirimkan untuk wakaf Quran. Apakah boleh demikian Ustaz? Bagaimana akadnya?
2,5% zakat. Nah, Ustaz. Terus Dari 2,5% zakat tersebut dikirimkan untuk wakaf Quran, Ustaz. jadi zakatnya untuk Quran, beli mushaf. Nah, Ustaz. Ya, tidak sah karena zakat untuk fakir miskin. Ya, itu fakir miskin untuk menopang kebutuhan pokok dari biaya hidupnya. Pangan, sandang, papan. Insyaallah. Ya. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari Abdan Syakura di Kota Depok, Jawa Barat. Beliau bertanya, paman saya memiliki piutang dengan seorang Nasrani, nilainya lebih dari 1 miliar. Kemudian dia berniat seandainya Nasrani ini bisa membayarkan piutangnya, dia ingin menyedekahkan uang tersebut untuk pembangunan masjid dan pesantren. Pertanyaannya ialah, apakah niat sedekah tersebut bisa dikatakan nazar yang harus ditunaikan? Kemudian, haruskah paman saya menagih piutang tersebut? Karena kalau tidak ditagih seolah-olah dia sedekah kepada orang Nasrani. Dan apakah membebaskan hutang kepada Nasrani juga dinilai pahala, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Dinilai pahala atau tidak tergantung. Apakah dia orangnya muflis ketika itu dia tidak mampu membayar? Ya, kalau dia hanya sekedar menunda-nunda, maka ini perbuatannya perbuatan yang zalim. Ya. Adapun Anda yang memberikan pinjaman tadi, ya ambil. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Putri di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum memanfaatkan harta orang tua yang haram? Apakah boleh memanfaatkan harta tersebut untuk kebutuhan pribadi yang tidak tergolong darurat, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Tidak boleh. Apalagi kalau haramnya itu dengan mengambil harta orang lain. Seperti dengan korupsi dan lain-lainnya. Insyaallah, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, ternyata masih belum ada penelpon sepertinya. Ya, mungkin kami ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada ahlinya. Tentunya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu ekonomi Islam. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya mungkin bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan dari pemirsa di Jawa Barat, Kota Depok, dari Muhammad Salahuddin. Beliau bertanya, saya berprofesi di bidang IT dan saya ditawari pekerjaan di sebuah marketplace hijau non-syariah. Yang saya tahu marketplace tersebut mendapatkan keuntungan utama dari jasa menyediakan platform berjualan dan iklan. Namun, ada promosi dan payment yang berpotensi adanya riba. Serta perusahaan tersebut sekarang juga sudah merger dengan perusahaan ojol hijau yang ada hal sejenis ini. Jika saya bekerja di bidang IT marketplace tersebut, bagaimana hukumnya, Ustaz? Juga bagaimana status pendapatan saya, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Secara umum, kalau Anda bukan di bagian keuangan yang mengandung unsur yang haram, ya, dan tidak langsung menanganinya, hukum asalnya dia marketplace adalah menyediakan jasa penjualan secara online.
Selagi barang diperjualbelikan di sana adalah barang yang halal, hukum asalnya halal. Maka bila ada transaksi yang haram, ketika itu Anda membuat persyaratan. Masya Allah. Cukup Ustaz. Allah Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan kathiran atas jawabannya. Dan dengan berakhirnya jawaban tersebut Ustaz, maka mungkin berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Karena maghrib sudah lebih cepat akhir-akhir ini Ustaz. Jadi kita harus akhiri lebih awal. Dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan kathiran atas kesediaan waktu dan penyampaian ilmunya yang cukup bermanfaat bagi kita semua Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fi ilmikum wa waqtikum Ustaz. Kemudian kami juga ingin menyampaikan syukran, jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti rangkaian program live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Terkhusus bagi yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website kita di www.danfatwa.com/tanyajawab. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian sekali lagi kami ingin mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan kathiran atas perhatiannya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu?